Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Kung Fu Dunk. Jadi gini, sebelum mulai alur ceritanya gue mau ngasih tahu kalau adegan-adegan main basket di film ini tuh gak masuk akal. Oke, film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang gelandangan lagi tidur di dekat lapangan basket. Dan kemudian dia nemuin anak bayi yang dibuang orang tuanya ada di dekatnya. Karena nggak mampu untuk ngerawat bayi itu, pria gelandangan tersebut ngebawa bayi itu ke sekolah kungfu dan ngasih bayi itu ke master kungfu. Selain itu dia juga ngasih buku Altering Universe ke si master, lalu dia pergi dengan nginjek muka si master buat melompat keluar sekolah. Gue masih bingung sama adegan ini. Kok mesti diinjek gitu muka masternya? Padahal nggak salah apa-apa anjir. Oke lanjut. Kita kemudian dikasih lihat si bayi yang udah jadi bocil yang dinamain Fang. Dimana di sini dia ngeliat si master meraktekin jurus Altering Universe dari buku yang dikasih pria gelandangan sebelumnya. Tapi si master gagal dan meninggal. Kita lalu dikasih lihat pas Fang udah gede dan jago kungfu. Nah, di sekolah kungfunya, Fang ini sering disuruh gurunya yang juga sekaligus pemilik sekolah kungfunya yang bernama Wang Biao untuk dipukul di depan murid-murid lain. Supaya kelihatan Wang Biao ini kuat, padahal Wang Biao ini sebenarnya nggak jago kungfu. Di sekolah kungfu ini kita juga dikenalin dengan master-master kungfu bernama Master Wu, Master Huang, dan Master Ni yang merupakan suami istri, dan juga Master Fei. Nah, suatu hari, Fang disuruh Wang buat dipukul di depan murid-murid lain. Tapi pas selesai mukul Fang, Wang marah ke Fang karena Fang make rompi besi. Jadi tangan Wang nih sakit. Nah, sebagai hukuman, Wang gak bakal sediain Fang makanan hari itu. Dan juga di hari itu, Fang gak boleh tidur di sekolah kungfu. Malamnya, Fang yang berada di taman ngelemparin kaleng ke tempat sampah dari jarak jauh dan masuk terus. Di taman itu juga ada pria bernama Zhen Li yang merhatiin Fang. Zhen nyamperin Fang dan tahu kalau Fang belum makan. Jadi di sini Zhen ngasih challenge ke Fang buat ngelempar koin ke mulutnya dari jauh. Yang menurut gua challenge yang bodoh, mengingat Zhen udah ngeliat keakuratan lemparan Fang. Fang pun ngelempar koin ke mulut Zhen dan masuk, dan Zhen pun kesel koin. Tapi abis itu dia ditolongin sama Fang. Zhen kemudian ngajak Fang ke restoran tempat anaknya bekerja dan mereka pun makan di luar restoran dengan disediain sama anaknya Zhen. Zhen lalu ngebawa Fang ke klub yang dimiliki oleh bos mafia bernama Bi Tianhao, dimana disitu lagi ada bawahan Bi Tianhao yang bernama Hu, dan nyuruh Fang untuk main dart ngelawan anak buah Bi Tianhao yang katanya nggak pernah kalah. Tapi di sini Fang menang mulu, sampai akhirnya Hu yang udah dikasih tahu tentang Fang nemuin Fang. Di sini terjadi perkelahian antara Fang dan anak buah Hu, dimana di sini Fang nunjukin kemampuan kungfunya dan menang. Besoknya Bi Tianhao bersama Hu dan anak buahnya datengin sekolah kungfu Fang dan di sini dia ngasih uang emas yang cukup banyak buat ngebeli sekolah kungfunya dan Wang pun mau. Bi Tianhao juga minta Wang ngasih tahu siapa muridnya yang ngebuat kekacauan di klub Bi Tianhao dan Wang pun nanya ke murid-muridnya. Nah, di sini Fang pun ketahuan dan dia dibiarin dipukulin sama anak buah Bi Tianhao. Setelah itu Fang dikeluarin sama Wang dari sekolah kungfu. Fang lalu ketemu lagi sama Zhen dan di sini Zhen punya ide untuk Fang buat main basket. Zhen ngebawa Fang buat nemuin kanselir universitas buat masukin Fang ke universitas tersebut dan main basket. Tapi di sini Zhen dan kanselir akan ngerancang cerita ke publik kalau Fang ini adalah anak yang ditinggal orang tuanya dan Fang ini main basket buat nemuin orang tuanya. Fang pun dimasukin ke universitas First dan di situ juga ada Zhen yang jadi kayak manajer Fang dan juga di situ banyak reporter yang ngeliput Fang. Nah, di sini Fang juga dikenalin sama kapten basket bernama Ding Wei. Fang juga ngeliat adik Ding yang bernama Lily dan langsung suka. Ding nunjukin kemampuan ngedangnya ke Fang dan Fang nunjukin kemampuan menembak bola dari jarak jauhnya. Fang kemudian masuk ke tim basket Universitas First dan latihan bersama Ding dan anggota lainnya. Dimana di sini Fang nembak bola dari jarak jauh lebih jauh dari 3-point line, pakai satu tangan terus menerus dan masuk terus. Ini kalau Fang diadu sama Stephen Curry kayaknya langsung nyerah. Fang kemudian dikenalin sama anggota yang juga jago bernama Xiaolan. Dan Xiao ini disukain sama Lily. Tapi Xiao nggak mau sama Lily karena belum bisa ngelupain pacarnya yang udah meninggal. Di sini mereka latihan buat main di turnamen. Dan sedikit informasi, tahun kemarin tim basket Universitas First ini kalah sama tim basket Universitas Fireball di turnamen. Turnamen pun kemudian dimulai dan di sini Fang belum dimainin sampai pada sisa 5 menit terakhir Fang baru dimainin. Dan di sini dia nembak bola dari jarak jauh dan ini terjadi. Tapi kemudian Fang coba nembak bola lagi dari jarak jauh dan berhasil. Tim First pun menangin pertandingan pertama. Fang dan anggota tim pun latihan terus dan Fang minta Ding buat ajarin dia ngedang karena Ding ini jago ngedang.
Tapi Ding belum mau ngajarin Fang karena kata Ding belum saatnya Fang bisa ngedang. Lalu pas nggak ada siapa-siapa, Fang pun ngetes ngedang. Tapi dia gagal karena lompatannya ketinggian, sampai Fang nabrak lampu. Sumpah ini nggak make sense anjir. Pertandingan berikutnya dimulai. Di sini banyak aksi yang nggak masuk akal dan di pertandingan ini, Fang berhasil ngedang tapi dia nabrak papan ring. Tim First pun di sini menangin pertandingan dan melaju ke final buat ngelawan tim Fireball. Malamnya pas anggota tim First dan tim Fireball di pesta, kapten basket tim Fireball yang bernama Li Tian nyamperin Fang dan ngajak Fang buat join tim Fireball. Tapi Fang nggak mau. Lily lalu ngejelasin ke Fang kalau Li Tian itu dulu mantan anggota tim First yang jago. Tapi habis itu dia berubah dan ninggalin tim First buat masuk ke anggota tim Fireball. Pas final waktu itu, pas Ding akan melakukan free throw yang akan jadi penentu kemenangan timnya, Li Tian ngeganggu Ding dan ngebuat Ding gagal melakukan free throw, sehingga tim Fireball menangin pertandingan. Di pesta ini juga ada Bi Tianhao yang juga merupakan orang penting di Universitas Fireball, dan dia kemudian manggil Zen buat membeli Fang buat masuk ke tim Fireball, tapi Zen nggak mau. Pertandingan final pun kemudian dimulai, dimana di sini tim Fireball ini barbar banget. Di sini Xiao dan Ding dibuat cedera, tapi Fang kemudian ngebales tim Fireball. Di sini tim Fireball unggul jauh poinnya, tapi di tengah-tengah pertandingan ada yang ngerusak listrik sehingga arena basket mati lampu dan pertandingan pun dijeda dan akan dilanjutin 3 hari lagi. Hu lalu nemuin Zen yang lagi sama Fang dan dia ngasih tahu kalau yang ngerusak listrik itu adalah dia karena dia udah ninggalin Bi Tianhao dan dia masang taruhan untuk kemenangan tim First. Karena di pertandingan tim Fireball lebih unggul jauh, Hu pun ngerusak listrik. Hu lalu minta Zen dan Fang untuk menangin pertandingan. Fang kemudian disamperin sama Master Wu, Master Huang, Master Ni, dan Master Fei yang udah ninggalin sekolah kungfunya Wang Biao karena mereka tahu Wang Biao ini nggak bener, dan juga karena sekarang sekolah kungfunya udah diambil alih sama Bi Tianhao. Kita lalu dikasih lihat Fang sama Lily juga udah mulai deket. Pertandingan final pun dilanjutin dan di sini Ding sama Xiao nggak bisa main karena masih cedera. Master Wu, Master Huang, Master Ni, dan Master Fei lalu datang ke pertandingan dan siap main buat tim First karena kanselir Universitas First udah ngetransfer keempat master itu ke Universitas First. Nah, di sini udah mulai nggak masuk akal banget. Gue rasa ini udah bukan tanding basket lagi, tapi udah jadi ajang berantem. Keempat master berada di tengah lapangan bersama tim Fireball untuk jump ball, dan pas permainan dimulai, mereka malah berantem. Kocaknya lagi, anak buah Bi Tianhao yang banyak juga masuk ke lapangan dan berantem dengan keempat master. What the? Di sini keempat master menang dan kemudian pas istirahat, keempat master nyembuhin Ding dan Xiao. Pertandingan dilanjutin dan keempat master nggak main, tapi di sini Ding dan Xiao main. Tim First berhasil mengejar ketinggalan, tapi tim Fireball masih unggul 1 poin. Di detik-detik terakhir, Fang menembak bola dari jarak jauh untuk dapat 3 poin. Tapi pas bolanya akan masuk, wasit yang merupakan wasit bayaran Bi Tianhao ngebuat bolanya nggak masuk. Karena itu, tim First kalah. Tim First pun sedih, tapi Fang kemudian ngegunain jurus Altering Universe dan berhasil. Sehingga waktu terulang kembali ke saat Fang akan menembak bola dari jarak jauh di detik-detik terakhir. Tapi di sini dia nggak menembak bola, tapi mengoper bola ke Ding dan Ding pun berhasil ngedang, sehingga tim First menang. Hu kemudian nyamperin Bi Tianhao yang mau kabur karena kalah taruhan. Setelah pertandingan, Fang dikabarin kalau ayah Fang minta ketemu Fang, dan ayah Fang ini adalah orang kaya. Fang lalu nyamperin ayahnya dan di sini ayahnya mastiin kalau Fang adalah anaknya dengan ngeliat kalung yang dipakai Fang yang merupakan kalung yang ayahnya tinggalin di Fang pas Fang masih bayi. Ayah Fang kemudian ngejelasin kalau alasan dia ngebuang Fang pas bayi karena waktu itu dia bangkrut dan dikejar-kejar sama kreditor dan ayah Fang takut Fang kenapa-napa. Ayah Fang kemudian minta Fang buat ngebantu dia di perusahaan yang ngeharusin Fang pergi ke luar negeri. Tapi pada akhirnya, Fang yang ingat kalau Zen orang yang peduli sama dia dan ngejaga dia, Fang jadi nggak ke luar negeri. Dan dia pun kemudian nemuin Zen, dan Zen pun mau nyoba masukin Fang untuk ikut Olimpiade. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Kung Fu Dang. Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.